Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semuanya, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah Islam di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan proses penyebaran Islam di Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam, dan juga peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu dan doa sebelum belajar. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sangat banyak, seperti halnya kerajaan-kerajaan yang muncul pada saat masa Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah Hindu-Buddha mengalami kemunduran di Indonesia karena masuknya agama Islam di Indonesia, maka dari itu di pesisir-pesisir, di pelabuhan, dan hampir di dataran Indonesia muncul kerajaan-kerajaan Islam. Satu kerajaan Islam di Indonesia yang terkenal dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Anandaku semuanya, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi yang didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Nah, letak Kerajaan Samudra Pasai sendiri berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe. Kerajaan Pasai ini diperkirakan Islam masuk ke dalam kerajaan 1 tahun sebelum kerajaan ini berdiri, yaitu pada abad ke-12 Masehi. Ananda bisa melihat arsiran Abu ke-8 yang merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai di Kabupaten Lok Sumawe. Letaknya memanjang dari Lamuri sampai Perlak. Ya. Kemudian yang kedua, di Aceh juga ada yang namanya Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kerajaan ini terletak di bekas Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri pada tahun 1914, sekitar abad ke-14 atau ke-15 awal, dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini sama seperti Kerajaan Samudra Pasai yang sudah mengenal Islam sejak abad ke-12 Masehi. Kerajaan yang ketiga yang bercorak Islam adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, di kota Demak. Nah, Anda semua bisa melihat arsiran gelap daerah kekuasaan Kerajaan Demak dari Semarang sampai Juwana dan melingkari dari Kudus sampai Pati juga Jepara. Nah, Kerajaan Demak ini dipimpin oleh seorang bangsawan yang bernama Raden Patah yang berdiri pada tahun 1478. Islam dikenal oleh anggota Kerajaan Demak ini sejak kepemimpinan Raden Patah dan sejak berdirinya Kerajaan Demak ini. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Islam Pajang yang didirikan oleh sosok yang namanya cukup dikenal di kalangan masyarakat, yaitu Jaka Tingkir, atau nama bangsawannya adalah Sultan Adiwijaya. Kerajaan Islam Pajang ini berdiri pada tahun 1968. Kerajaan Islam Pajang ini berdiri dan ada di bekas Kerajaan Demak dan sebagian daerah Jawa Tengah, hampir seluruh. Nah, kerajaan ini memeluk agama Islam sejak tahun 1478. Kemudian kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Islam Mataram yang didirikan oleh Sutowijoyo pada tahun 1586. Kerajaan ini terletak di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta, ya, daerah istimewa Yogyakarta. Di kerajaan ini berdiri
atau tepatnya ada di bekas kerajaan Pajang. Dan sebagian mayoritas orang Demak ini saat berdirinya kerajaan Islam Mataram ini sudah banyak sekali yang memeluk agama Islam. Tepatnya 1 tahun setelah kerajaan Islam Mataram berdiri. Selanjutnya adalah kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon didirikan oleh Raden Fathullillah pada tahun 1430 yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian ada kerajaan Islam Banten yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 di Banten. Kerajaan ini berwilayah di bekas kerajaan Cirebon. Nah, jadi wilayahnya di bekas kerajaan Cirebon dan terbentang hingga sebagian wilayah Lampung. Jadi kerajaan Islam Banten ini sangat besar wilayah kekuasaannya dan kerajaan ini sudah memeluk Islam sejak tahun 1430 saat berdirinya kerajaan Cirebon. Kemudian ada kerajaan Islam Banjar yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Nah, Islam ini sudah ada sejak terbentuknya kerajaan Islam Banjar ini. Kemudian yang ke-9 adalah kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura dipimpin pertama kali oleh Raja Brawijaya pada tahun 1454. Nah, berada di Kalimantan Tengah dan juga di Kalimantan Selatan. Namun, kerajaan Tanjung Pura ini bercorak Islam pada saat masa kepemimpinan setelah Raja Brawijaya, yaitu Raja Giri Kesuma pada tahun 1590. Tepatnya 60 tahun setelah kerajaan Islam Banjar. 70 tahun ya, 70 tahun setelah kerajaan Banjar. Selanjutnya adalah kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate ini didirikan oleh Bab Mansur Malamo yang pada saat itu kerajaan Ternate ini belum banyak yang memeluk agama Islam. Namun sejak kepemimpinan Kolano Marhum pada tahun 1456, kerajaan Islam Ternate ini resmi bercorak Islam dan banyak di daerah Ternate yang memeluk agama Islam. Kemudian kerajaan nomor 11 dalam peninggalan atau sejarah Islam di Indonesia adalah kerajaan Islam Tidore. Kerajaan Islam Tidore dipimpin pertama kalinya oleh Kolano Syahjati pada tahun 1081. Nah, dalam sejarahnya kerajaan ini mulai masuk Islam itu pada saat kepemimpinan Sultan Jamaluddin pada tahun 1495. Kerajaan Islam Makassar yang selanjutnya. Kerajaan Islam Makassar ini berada di Makassar tentunya ya, yang dipimpin pertama kali oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591, dan dalam sejarahnya kerajaan Islam Makassar ini sudah beragama Islam atau memeluk agama Islam sejak pertama kali dibentuk. Nah, pengaruh-pengaruh Islam di Indonesia ini bisa dilihat dari sebutan pemimpin yang sebelumnya pada saat masa Hindu-Buddha disebut dengan raja atau dewa. Nah, sementara pada saat masa kejayaan Islam atau datangnya Islam di Indonesia ini, raja-raja di kerajaan Islam di Indonesia ini memiliki sebutan atau berganti sebutannya menjadi sultan. Contohnya di sini adalah Sultan Jamaluddin, Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Hingga sekarang yang masih berdiri adalah Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Ya. Nah, yang selanjutnya kita tidak bisa melepaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo itu apa dan arti dari Wali Songo itu apa sih? Wali Songo terdiri dari 2 kata, yaitu wali dan songo. Wali dan songo berasal dari bahasa Jawa. Wali artinya orang yang dipercaya atau orang penting. Kalau orang dipercaya di agama Islam, yaitu yang memiliki gelar al-amin ya, yaitu
yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, namun di Indonesia ini disebut dengan wali. Wali itu adalah orang yang dipercaya untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian songo. Songo masih berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi wali songo adalah 9 orang kepercayaan yang menyebarkan agama Islam dan mengenalkan agama Islam kepada penduduk di Pulau Jawa. Jadi wali songo ini lahir dan dia ini merupakan orang Jawa, baik itu Jawa Tengah, baik itu Jawa Timur maupun Jawa Barat. Nah, wali songo ini pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik. Ya, jadi para wali songo ini memiliki satu sebutan yang mulia atau satu sebutan yang sangat khas, yaitu Sunan. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, itu dia ke-9 wali songo yang ada di Pulau Jawa. Namun, yang mendirikannya adalah Sunan Gresik, yaitu nama aslinya Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi. Para wali songo ini merupakan penggagas Islam pertama di Pulau Jawa dan pengaruhnya sangat besar sekali bagi masyarakat. Nah, yang selanjutnya, wali songo memiliki 5 peran dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang pertama adalah sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua adalah sebagai pembela dan pengembang agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga adalah sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam, karena sesuai sebutannya, wali adalah orang yang dipercaya. Itu artinya sunan-sunan yang 9 ini sudah mumpuni dan memiliki pengetahuan mengenai Islam yang sangat dalam dan yang sangat luas. Nah, peran wali songo dalam menyebarkan agama Islam yang keempat adalah sebagai penasihat raja bagi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam strateginya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi kerajaan juga dilibatkan untuk menyebarkan dan mengenalkan agama Islam di masyarakat Indonesia. Nah, peran wali songo yang kelima adalah sebagai kiai atau pemimpin agama Islam. Kalau kemarin di Hindu-Buddha kita mengenal istilah kasta. Kasta Brahmana itu setara dengan kiai di Indonesia di agama Islam, ya. Nah, itu dia 5 peran wali songo dalam penyebaran agama Islam. Berikut Ustazah akan perlihatkan wajah dari sunan-sunan yang tergabung dalam wali songo di Pulau Jawa. Oke, berikutnya adalah peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Sekian dari Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.